Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya April kembali hadir di program Dialog Khusus JTV Kediri. Dan tema kita hari ini tentang calon tunggal VS bumbung kosong. Dan selaku narasumber yang hadir pada sore hari ini adalah Bapak Heri Purnawirawan, Ketua Perindu Kabupaten Kediri. Selamat sore Pak Selamat Heri. sore. Dan narasumber kedua adalah Mas Anwar Ansori, Komisioner KPUD Kabupaten Kediri. Sehat Mas Alhamdulillah Anwar, sehat. di tengah Nggih. aktivitas masih berkesempatan untuk hadir di sini. Iya. Terima kasih. Harus kita sempatkan ya. Siap. Eh, Pemirsa JTV, seperti yang telah kita kupas pada episode sebelumnya tentang fenomena calon tunggal, dan sejauh ini hampir pasti pilkada Kabupaten Kediri dipastikan calonnya tunggal, nggih, Mas Anwar. Belum ya? Belum. Kalau kami tanya belum mulai ini. Saya kira sudah. Dan mayoritas partai yang memiliki kursi di DPRD ini merekomendasikan Dito sebagai calon Bupati Kediri. Meskipun beberapa partai terkesan berat, terpaksa menerima, dan banyak hal yang menjadi kegundahan mereka. Tapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Salah satu reaksi kelas muncul dari tentang calon tunggal ini muncul dari partai non parlemen, mungkin yang diwakili oleh Pak Heri ini. Karena kalau diakumulasi suara berapa Pak Heri yang Total 59 enggak 49 ribu. Ini lumayan buat Suaranya. satu kursi DPR RI juga cukup ini 49 provinsi. Dan fenomena ini mungkin bagi sebagian pihak mencederai proses demokrasi. Namun bagi pihak-pihak yang diuntungkan mungkin merasa biasa saja. Namun persoalannya sekarang masyarakat harus cerdas, melek politik, dan realitas calon tunggal ini mungkin nantinya akan dihadapkan pada kotak kosong atau bumbung kosong. Jadi ini nanti akan kita kupas karena sudah hadir Komisioner KPUD Kabupaten Kediri yang pasti bisa menjelaskan tentang regulasinya. Ya. Di segmen awal ini kita akan bicara pertama tentang regulasi, Mas ya. Ya. Calon tunggal itu mau tidak mau kita harus diakui oleh regulasi. Regulasinya, ya betul. Akan tetapi tidak baik bagi proses demokrasi kita. Itu anggapan sebagian orang. Ya. Nah, sebenarnya ini apa yang salah gitu ya. Jadi kok ada fenomena ini muncul calon tunggal kayak bahasanya itu kayak nggak ada orang lain gitu. Padahal saya ini kan juga pantas, Pak. Kayak apa, Pak? Juga pantas. Mas Anwar kalau berkenan pantes. Juga pantas kan gitu. Iya. Oke, dalam aturan, saya ke KPU dulu, Pak. Aturan KPU sebenarnya, aturan tentang calon tunggal itu seperti apa, Mas Anwar? Oke, terima kasih Mas April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya dalam hal ini. Persiapan ya, kita pemanasan bagaimana ke depan. Rame-rame sudah di Kediri yang dibahas selalu apa? Calon tunggal. Ya, jadi begini. Kalau kami untuk bicarakan calon tunggal sih belum waktunya lah. Ya. Karena apa? Memang tahapannya ini kita belum lalui. Itu. Jadi pasca kita ada penundaan, kemudian dilanjutkan lagi, tahapan ini akan kita mulai, nanti dimulai dengan pengumuman ya. Jadi di pengumuman untuk pendaftaran ini kita lakukan di akhir Agustus. Jadi tanggal 28 sampai tanggal 3 September. Ya.
Nah, dalam hal pengumuman nanti kita akan nyampaikan berkaitan tempat pengumumannya, kemudian kita lampirkan SK yang berkaitan dengan apa? 20% kursi, ya, itu nanti kita SK-kan, kemudian 25% surat suara sah ya, yang kemudian bisa diusung oleh parpol yang mendapatkan kursi. Nah, kemudian ketika sudah selesai diumumkan, maka 3 hari, tanggal 4, 5, 6, ini dilakukan pengumuman pendaftaran ya 3 hari ini. Nah, kemudian baru 3 hari ini, ketika nanti di akhir, nah, di akhir masa pendaftaran berarti tanggal 6 ya. Kalau tanggal 6 itu nanti waktunya jam 8 sampai jam 24.00. Nah, ketika kita tunggu sampai jam 24.00, nah, hanya satu bakal pasangan calon yang didaftarkan oleh parpol, maka di situ nanti KPU yang dilakukan apa? Yaitu penundaan. Nah, penundaan karena apa? Di Berapa tahapan itu Berapa lama, Mas? ya, jadi penundaan, kita terbitkan penundaan, kemudian 3 hari kita lakukan pengumuman. Pengumuman untuk apa? Ada Untuk jedanya. perpanjangan atau pembukaan kembali pendaftaran. 3 hari. Kemudian 3 hari berikutnya itu baru masa pendaftaran untuk dibuka kembali. Tahap kedua. Ya. Nah, ini adalah upaya bagaimana ketika nanti terjadi calon hanya satu pasangan. Nah, namun ada syaratnya, Mas April. Jadi untuk perpanjangan itu ketika sisa parpol ya yang itu nanti masih mencukupi untuk mencalonkan, maka formasi calon yang sudah daftar ini tidak boleh berubah. Oh, gitu ya. Ya, tidak boleh berubah. Namun misalkan kemudian masih menyisakan 1 atau 2 yang dihitung dari jumlah kursi maupun suara sah tidak memenuhi syarat, maka yang sudah mengusulkan ini boleh berubah formasinya. Bubar sekalian bubar. Bukan berubah. Mungkin ada 1, 2 yang kemudian formasinya bukan. Beralih Ya, dukungan. ya, dukungannya ya kan. Ya, karena kita kadang menganalogikan pertandingan sepak bola agar sudah sama. Kita jadi ya, kita jadi panitianya kan begitu. Ya, itu. Kemudian ketika nanti 50 kursi, berarti semua parpol mendukung satu pasangan calon misalkan. Itu pun kewajiban KPU ya tetap harus membuka lagi. Oh, gitu. Ya, karena apa? Kalau di KPU pencalonan sih disampaikan di situ jika ada calon perseorangan ya, yang memenuhi syarat belum mendaftar. Namun walaupun di Kediri tidak ada, tapi kewajiban kita sesuai amanah Undang-Undang 10, kita harus membuka lagi. Nah, ini membuka kesempatan bagi parpol yang sudah mengusung ketika ingin koalisi adalah ya, gabungan atau kesepakatan untuk mengusung ini boleh berubah, misalkan 3 atau 4 partai tidak jadi mendukung, kemudian mendukung ajukan yang lain boleh. Yang saya katakan di tengah-tengah tadi, rasanya di tengah-tengah menerima rekom bisa berubah atau bahkan bisa bubar. Maksudnya kan banyak juga terjadi semacam itu di tempat-tempat lain. Maksudnya ada pergantian formasi. Kalau bubar kan bahasanya barisan ya. Oke. Mas Anwar, sejauh mana sebenarnya upaya KPU kalau tadi kan sudah masuk ke tahapan, kalau boleh ditarik mundur misalkan hari ini atau hari-hari kemarin yang dilakukan KPU itu terkait dengan calon tunggal gimana? Misalkan nun sewu ngompori partai ini sudahlah ini dikeluarkan calonnya, jangan ini teori-teori datar maksudnya. ini kalau saya itu di kantor tuh sering kalau teman-teman media pertanyaan selalu seperti itu. Apa upayanya? Jadi kita begini ya. Jadi kami penyelenggara di KPU Kabupaten ini hanya sebagai pelaksana.
pelaksana bagaimana kemudian saya harus melaksanakan regulasi yang mengatur mulai dari undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah, kemudian PKPU pencalonannya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Tidak kemudian ketika misalkan terjadi suara ini calon tunggal kita kemudian ngompori, tidak ya. Ini jadi ranahnya beda, yaitu ranah parpol ya, yang kemudian mungkin dengan bakal pasangan calon yang melalui komunikasi dengan parpol itu monggo, tapi bagi kami penyelenggara tetap konsen pada tahapannya ya kan. Makanya saat ini kita siapkan tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Kemarin sudah kita lakukan untuk sosialisasi tahapan pencalonan dengan masyarakat, dengan stakeholder. Ini yang fokus kita lakukan. Karena apa? Kalau bicara pencalonan yang calon tunggal itu nanti akan ada tahapannya, kan begitu. Nah, disitulah yang kemudian akan kami lalui. Itu. Maka kami sebagai penyelenggara nggak bisa kemudian ini wah dipastikan ya nggak bisa ya kan, karena apa? Tetap nanti soal rekomendasi saat ini bagi kami itu nanti pengusung parpol maupun gabungan parpol atau pasangan calon maupun calon ya, bakal calon itu tidak bisa mengundurkan diri ketika sudah pendaftaran. Ada sanksinya kalau mengundurkan apa? Sanksi kalau mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri, kalau calon ya kan, itu nanti akan ada sanksi. Itu larangan, karena untuk mengundurkan diri, misal kalau parpol misalkan mengundurkan diri sudah pendaftar kan tidak boleh. Kalau dia memaksa tetap dia dianggap mendukung. Dia nggak boleh mengusulkan lagi kan begitu. Oke. Lanjut ke Pak Heri ya. Jadi ini karena saya tahu Pak Heri ini sejak kecil ya. Sebagai senior partai politik, tapi sekarang non parlemen. Ya, dengan suara yang banyak juga lumayan. Nah, ini informasinya akan ada kampanye bumbung kosong. Ini seperti apa ini? Info ya. Kalau orang media kan bermain info. Gimana? Terima kasih Mas Abdul, pemirsa, selamat sore. Jadi menyikapi perkembangan politik di Kabupaten Kediri ini sungguh sangat agak memanas sedikit padahal belum dimulai. Artinya proses pendaftaran juga masih lama tetapi kelihatannya di media masih cukup ramai sekali. Jadi kita menyikapi hal yang mungkin kelihatannya nanti di Pilkada Kabupaten Kediri nanti ada calon tunggal dan kelihatannya juga mengarah ke sana. Kami partai non parlemen yang jelas sering komunikasi, sering kumpul ngopi-ngopi, sering diskusi. Jadi kita nanti juga akan menyikapi hal itu apabila itu nanti benar-benar terjadi. Gitu ya. Bentuknya seperti apa, Pak? Misalkan kampanye bumbung kosong pakai logo, pakai ini misalkan atau di medsos kan banyak cara gitu. Ya itu nanti teknis ya. Ya teknis yang jelas kita menyikapi bagaimana, karena dari kemarin beberapa calon kan sudah daftar di partai politik yang punya kursi di DPR. Itu adalah yang daftar adalah tokoh-tokoh Kabupaten Kediri dan orang-orang juga berkompeten di bidangnya dan juga ingin memajukan Kediri yang lebih baik, Kediri yang lebih harmonisasi gitu, Kediri yang makmur lah gitu, semua seperti itu kelihatannya seperti itu. Dan ini masyarakatnya kelihatannya sudah punya pilihan masing-masing. Lah apabila nanti terjadi dari pusat itu ternyata rekomnya ke salah satu calon, secara otomatis calon sudah daftar tadi gugur dengan sendirinya. Nah, secara otomatis nanti pemilih ini kita akan tampung. Edukasi. Ya, artinya kita membuat penyeimbang antara calon tunggal dengan mungkin bumbung kosong atau gimana aturan dari KPU. Tapi nanti setuju atau tidak secara setuju aturan KPU kalau ada upaya kampanye semacam ini sah-sah saja ya Mas Anwar?
Ya, jadi begini, kalau kampanyenya ya dalam PKPU pencalonan calon tunggal itu ada, yaitu termuat di PKPU 14 2015, diperbarui di 13 2018. Dalam hal kampanye ini disampaikan dua yang mengatur, yaitu pasangan calon dan KPU. Tentu kalau KPU debat kandidatnya, kan begitu, penyampaian alat peraganya yang sudah diatur di PKPU-nya, kan begitu. Nah, kalau terkait dengan selain itu bukan ranah kami, kan begitu. Di luar. Jadi memang ini upaya parlemen, saya boleh kalau bahasa aktivisnya parlemen jalanan kan? Karena tidak Terima kasih. gedung-gedung. Menarik sekali segmen ini, kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya, tapi kita akan ikuti jeda iklan berikut ini. Dialog khusus JTV Kediri.